Hai guys, balik lagi sama Haru. Nah, udah lama nih ya nggak bikin pick a card. Sebenarnya ini lebih ke pick a deck sih. Soalnya ini kartunya per deck gitu ya. Tuh. Ya, but anyway, di pick a card kali ini, kalau kemarin kan kita udah bahas mengenai 2026 secara general ya, dan khususnya untuk Indonesia, ya bisa sih sebenarnya untuk diaplikasikan ke keadaan-keadaan di luar Indonesia bisa. Cuman karena kita tinggalnya di Indo, maksudnya kalau misalkan kamu tinggalnya di luar negeri ini tetap bisa applied gitu ya. Cuman mostly karena dari kemarin kita concern banget mengenai apa yang terjadi di Indo ya, ada banjir lah, apalah, apalah. Jadi specifically aku mau bahas mengenai Indonesia in general di video itu. Tapi di video kali ini aku pertunjukan buat kalian yang ingin approach-nya tuh lebih personal. Makanya kita di sini sekarang pick a card gitu, bukan bukan reading biasa. So, tema reading kali ini udah aku tulis ya. Jadi ini yang bakal kita lihat transformasi kamu di 2026, apa yang badanmu berusaha sampaikan. Jadi kenapa aku bilang badanmu ya? Karena yang tahu mengenai energi kita adalah kita sendiri, baik itu consciously or unconsciously ya, mostly unconsciously sih, secara tidak sadar ya, kebanyakan gitu. Tapi semua tanda-tandanya pasti badan kamu akan memberi sinyal gitu ya. Makanya aku tulisnya apa yang badanmu berusaha sampaikan. So you have to listen to your body gitu. Terus yang kedua, kita mau lihat tantangan eksternal yang harus kamu hadapi itu apa aja. Kalau tadi kan kita udah di warning sama internal kita. Nah, sekarang kita mau lihat tantangan eksternalnya apa nih kira-kira. Siapa nih hama yang ganggu hidup kita di 2026. Dan apa gitu tantangannya ya. Nah, yang ketiga, of course, kita akan bahas mengenai pesan semesta untuk kamu di 2026, how do you survive 2026 ya, biar nggak gila-gila banget gitu loh sama hidupnya. So, ya ini menu kita hari ini, oke? Nah, seperti biasa sekarang kita mau pilih kartu dulu ya. Aku belum bikin sistem baru sih, cuman melihat orang luar apa namanya membuat sebuah sistem, aku ngerasa kayak, oh, this is actually a fun idea to modify the pick a card experience ya. Tapi di experience yang sekarang kita mau pakai cara yang biasa dulu. So, buat kalian yang belum pernah pick a card, silahkan pilih dari 3 kartu ini, 3 deck ini lah ya kalau di video ini. 3 deck ini, kalian mau yang mana? Dan mana yang kerasa terpanggil energinya ke kalian gitu. Itulah yang kalian pilih decknya. Nanti kalian bisa langsung ke timestamp untuk melihat hasilnya gitu ya. Boleh kalau misalkan butuh waktu lebih lama, boleh di-pause dulu videonya, dirasain energinya, atau ternyata udah ngomong duluan intuisinya, nggak apa-apa juga, boleh juga gitu ya. Aku kasih waktu untuk memilih, dan kalau misalkan ini kan readingannya tuh lebih general ya, maksudnya lebih kolektif. Cuman kalau misalkan kalian mau yang lebih private, boleh langsung kontak aku ke Tarot by Haru aja. Nanti kalian bisa langsung DM aku di sana. Ya, aku bakal taruh contact person juga di description, jadi kalian nggak usah extra clicks. Ribet banget ya, udah 2026 masih harus pencet-pencet ini itu. Tapi kalau misalkan kalian boleh follow Instagram aku, boleh juga loh. Thanks. So, silakan pilih kartunya. Oke, enjoy. Hai, yang pilih file number 1, ini bacaan buat kalian ya. Jadi kita bakal ngurut nih apa yang badanmu berusaha sampaikan, tantangan eksternal yang harus kamu hadapi, dan pesan semesta untuk kamu di 2026. Ya, ini kita bakal urutan. Dan yang pertama kita mau denger dulu nih mengenai apa yang badanmu berusaha sampaikan gitu ya. Jadi kan kalau misalkan badan kita itu kan tahu kita lebih bagus ya, seperti yang udah aku ngomongin tadi di intro.
Jadi kita mau lihat dulu nih, kira-kira dari internalnya sendiri ada keluhan apa nih di 2026 dan gimana caranya kita bisa menaklukkan 2026 dengan cara yang lebih menyelamatkan kita. Oke, kita mau lihat dulu ya. Yang pertama ada King of Pentacles terbalik. Oke. Terus ada Nine of Cups terbalik. Six of Swords terbalik. Wow, terbalik semua nih. Terus terakhir Ten of Wands. Oke. Pile number one. Wow, 2026 masih sangat berat ya untuk kamu ya. Tapi jangan khawatir, kita mau translate dulu nih badannya ngomong apa gitu ya. King of Pentacles terbalik diawali oleh kata resources ya, atau sumber daya yang kita miliki gitu. Jadi buat kalian yang punya habit-habit jelek ya, misalnya kayak minum manis setiap hari, begadang, terus juga kayak nggak disiplin, dan kalian berusaha untuk ingin mengubah itu semua, sepertinya di 2026 badan kalian sudah mulai berontak nih, udah mulai demo ya. Jadi bukan cuma orang doang yang bisa demo, bukan negara doang yang bisa demo, tapi badan juga bisa, guys, gitu. King of Pentacles terbalik karena dia statusnya king, dia punya semua, dia yang mengatur semua, ya. Jadi resources sumber daya yang ada di badan kalian itu udah mulai habis nih kalau aku lihat gitu ya. Yang dulu ngerasa tidur di AC 16 derajat nggak kedinginan, mungkin sekarang makin tua makin kok jadi dingin ya, kok jadi nggak kuat ya. Nah, itu dia ya, kita kan tidak tambah muda, kita tambah tua ya guys. Jadi buat kalian yang masih punya habit-habit yang kalian tunda terus untuk beresin, ya tahun ini cobalah untuk rencana itu nggak jadi wacana gitu ya, dari seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan tahun ini kalian goalsnya, aku pengen lebih banyak olahraga, ya kerjain gitu. Oke. Nine of Cups terbalik. Ketika kita ngomongin mengenai Nine of Cups, kita ngomongin hal-hal yang membuat kita manja, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita terpenuhi ya. Dan 2026 ini badan kalian udah nggak sanggup untuk ngikutin mau kalian gitu, hati kalian. Jadi ya expect kalau misalkan kalian tuh tambah capek atau tambah gimana ya ngomongnya ya, tambah nggak pengen deket-deket sama orang terlalu banyak, ada masa capeknya gitu ya. Jadi hal inilah yang badan kalian berusaha sampaikan gitu. Six of Swords terbalik. Six of Swords adalah kartu bertualang, kepergian, trip, vacation, staycation ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu tuh berpergian gitu. Six of Swords kita ngomongin mengenai kalau kalian suka naik motor, mungkin angin malam, ya itu bisa membahayakan badan. Terus kalau misalkan kalian suka maksain ketemu orang, misalnya untuk hangout dan minum minuman yang begitulah ya, dan sedangkan badan kalian udah nggak sanggup, ya mbok jangan dipaksa gitu loh ya. Jadi kuranginlah hal-hal seperti itu. Dan terakhir kita ada Ten of Wands. Ten of Wands ini tuh udah ibarat kata apa ya, mungkin badan kalian berusaha revolusi kali ya, kayak revolusi Prancis zaman dulu gitu. Jadi udah konteksnya tuh sudah ekstrim sekali sebenarnya ya, dan sudah sering disampaikan oleh badan kalian, baik itu secara fisik atau problem-problem secara mental ya. Dalam artian maksudnya apa? Maksudnya kayak ya itu dia, janji-janji terhadap diri sendiri ya, yang direkam oleh badan. Badan itu merekam loh sebenarnya kita tuh mau apa, stres kita,
level kortisol kita dan segala jenisnya itu semuanya direkam di badan gitu ibarat kata ya. Jadi 2026 ini take your health very seriously guys, very very seriously. Apalagi untuk kalian yang habit-habitnya cukup tidak baik ya. Lebih banyak nggak baiknya daripada baiknya. Jadi bolehlah dimulai hidup sehatnya ya, karena ini juga berpengaruh bukan cuman ke fisik tapi mental kalian juga, energi level kalian gitu. Karena apa ya? Kalau kita ngomongin resources, makanan itu kan sumber daya, sumber energi untuk badan kita juga. Nah, makanan-makanan zaman sekarang ini bukannya tambah sehat, tapi tambah nggak bagus gitu ibarat kata. Jadi mempercepat beberapa proses-proses yang mungkin kalau misalkan di zaman dulu itu lama banget untuk developnya, tapi sekarang tuh jadi cepet apa-apa. Kayak sekarang kita ada super flu, for example, ya kan? Atau ada COVID atau apa gitu. Ya itulah yang berusaha badan kalian untuk sampaikan gitu. Now, Oracle yang ini ada memanggil ya guys. Kalau saya lihat. Kamu mau ngomong apa nak? Mari kita lihat. Fertility. Oh, okay. Fertility, potential, powerful, creative energy, and initiation energy. Iya, yes. Ini yang aku maksud dengan energi kalian yang sudah lebih ini ya, sudah apa namanya, sudah lebih menurun. Jadi fertility di sini maksudnya itu sebenarnya bukan semerta-merta mengenai kesuburan, tapi mengenai energi level apa ya, drive kayak dorongan kalian untuk beraktivitas, motivasi gitu. Itu harus sangat diperhatikan ya, karena di mana kita punya energi, kita pasti akan spend energi itu untuk misalnya untuk nambah duit ya, kayak punya side hustle, atau kayak kalau misalkan kalian apa namanya, punya bisnis baru, atau mungkin secara literal punya bayi baru, ya itu yang akan menguras tenaga. Jadi kalau misalkan ibarat kata gini loh, kalau misalkan kalian sakit, siapa yang ngurusin semuanya gitu ya. Jadi 2026 apa yang berusaha badanmu sampaikan secara internalnya dulu nih, baru eksternalnya itu lebih ke habit-habit yang kurang baik gitu. Next kita mau lihat lagi the mirror. Know thyself, self-examination, seeing who you really are. Oke, jadi ini confirmation card ya, kalau aku lihat. Confirmation card di mana ya dengerin badan kamu gitu loh. Karena selama ini badan kamu tuh ngerasanya kayak, aku udah teriak-teriak sampai tenggorokanku nggak serak gitu ya, tapi nggak pernah didengar. Jadi itu ya, yang membuat 2026 kamu, membantu 2026 kamu menjadi lebih lancar lah gitu, ibarat kata. Oke, the return of Aphrodite. Cantik ya. Temple, birth of the goddess, guidance, goddess energy, treating as sacred. Oke, jadi dalam mitologi Yunani memang Dewi Aphrodite itu adalah dewi percintaan, kecantikan, dan perang ya sebenarnya. Actually beliau ini punya dua sisi, yaitu sisi dia yang kalau misalkan warna mungkin pink dan merah gitu ya, yang satu soft, yang satu bold gitu. Nah, the return of Aphrodite ini kita ngomongin mengenai, karena cinta itu nggak melulu untuk orang lain, keluarga dan sanak saudara atau pertemanan atau pacar ya, tapi juga ke diri sendiri gitu. Jadi apa yang kartu ini ingin sampaikan, message-nya adalah bagaimana kamu mengutamakan diri kamu dulu gitu dalam tahun 2026 yang ya udah energinya udah mulai kacau ya guys sebenarnya. Tapi ya anyway, dikerjain aja, dipasrahkan saja lah ya. Cuman ya I think this reading is way more personal than it's supposed to be. Lebih personal dari apa yang seharusnya
di ini ya, entah kenapa ini tuh lebih ke arah kesehatan sih gitu, kesehatan kalian yang sudah tinung gitu. Jadi harus kalian lebih perhatiin gitu badan kalian ya. And sometimes readingan mengenai badan ini nggak melulu tentang fisik gitu ya sebenarnya, tapi juga mengenai mental, energi internal gitu. It doesn't have to be always physical. It could be about mental, energy, spiritually, ya, gitu. Cuman untuk yang Palawan ini kayaknya lebih fisik deh, yang kena teguran gitu. Oke, tantangan eksternal yang harus kamu hadapi 2026. Mari kita lihat. Kira-kira apa tantangan eksternalnya? Seven of Pentacles. Seven of Pentacles terbalik. The Hierophant terbalik. Okay. Queen of Wands terbalik. Wow, terbalik semua. Kenapa nih? Two of Wands terbalik juga. Oh, suruh satu lagi ternyata guys. Oke. The Hermit terbalik juga. Wow, terbalik semua guys. Oke. So, eksternal ini aku ngerasa vibe-nya itu tuh kayak they don't help you much. Mereka cuma jadi kompor atau bumbu ya di dalam kehidupan kalian. Jadi aku ngerasanya untuk Pile One 2026 tuh lebih ke self exploration daripada engaging atau making networks ya terhadap orang-orang gitu. Seven of Pentacles terbalik, kita ngomongin another confirmation ya, another confirmation. Beda kalau tadi mungkin your personal resources ya, kayak misalnya amit-amit ya guys, cuman ini cuma contoh supaya kalian lebih ngerti gitu. Maksudnya kayak misalnya contoh kayak yang dulu kalian bisa makan 100.000 sehari, mau nggak mau sekarang cuma dibatasin jadi 75.000 sehari dengan lauk yang seadanya atau lauk yang lebih tidak sehat, misalnya contohnya seperti itu. Nah, kalau tadi kalian berkorban tentang nutrisi untuk diri kalian, ini memang dari eksternalnya. Misalnya kalian pergi ke supermarket atau ke restoran, memang mereka juga sedang mengalami penurunan kualitas bahan ingredients-nya itu, bahan-bahan masaknya gitu, kualitasnya diturunin. Ya, because in this economy guys, everyone is getting the same treatment ya, bukan cuma aku doang, kamu doang, tapi kayak the whole world I think is on crisis juga sih. Is very silent but it's there karena kita berasa gitu loh, ya kan? Nah, The Hierophant terbalik. The Hierophant terbalik itu kita ngomongin kehilangan sosok yang memandu, menggurui, mementorkan kita mengenai kabar dari luar gitu. Maksudnya contohnya ya, contoh ya. Contohnya kemarin demo kita nggak dikasih akses untuk melihat demo di hari-hari berikutnya. Jadi cutting loose mengenai apa yang seharusnya bisa menjaga diri kita gitu ya. Memperkaya informasi untuk diri kita itu kayak di-cut gitu ya. Jadi kita disuguhinnya dengan berita-berita yang memang nggak penting, misalnya contohnya seperti itu. Dan again, aku tekankan untuk kalian yang mengkonsumsi media sosial hampir setiap hari atau bahkan tiap hari ya, I don't know kayak siapa sih yang zaman sekarang kayak nggak pakai sosmed gitu. Pilahlah konten yang kalian inginkan sehingga algoritmanya juga mendukung apa yang kalian ingin ketahui gitu dengan lebih baik gitu. Jadi so it's a algorithm training guys, oke? Jadi zaman sekarang itu orang sudah tidak peduli tentang sesamanya seperti zaman dulu gitu ya. Mungkin kayak banyak trauma, generational trauma yang bikin kayak kalau misalkan aku kasih tahu dia nanti dia nggak ada timbal baliknya sama aku, contohnya seperti itu. Jadi kayak kita kehilangan mentor, teman, guru ya. Dan ini bukan terbatas ke sosok orang doang, tapi juga ke
ini ya, ke pertemanan, media sosial, gadget, laptop, browsing, whatever. Itulah mentor-mentor yang memperkaya ilmu pengetahuan kita juga gitu, ya. Terus ada Queen of Wands di sini. Queen of Wands terbalik, kehilangan kendali atas drive, atas ya, karena kita makhluk komunitas ya, makhluk sosial. Jadi mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang bikin kita FOMO, yang biasanya kita FOMO, nah sekarang tuh kalian lebih kayak blind aja sih untuk kayak ada tren apa lagi sih? Kok gue nggak tahu ya gitu. Jadi kayak tren-tren itu tuh mulai terpecah-pecah sih kalau aku lihat gitu. Which is ada sisi positifnya juga, ada sisi negatifnya juga ya guys. Gitu. Tapi kayak 2026 ini kalian itu didorong untuk benar-benar bikin tren kalian sendiri. Ya, jadi bukan cuma ngikutin orang doang, tapi you make your own path gitu. Kayak kalian benar-benar bata per bata membuat jalan kalian sendiri di 2026 gitu. Jadi 2026 ini meskipun tahun yang cukup sepi untuk pile one ya, tapi sangat membangun gitu. Jadi self growth-nya tuh berasa banget di tahun 2026 ini. Gitu. Two of Wands terbalik dan Hermit terbalik juga confirm kalau misalkan there is no partnership in 2026 for you guys. It's all you and you gitu ya. Jadi anggaplah kalau misalkan ada salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian yang kehilangan teman, anggap aja itu kayak natural selection guys ya. Siapa tahu memang teman itu tidak memberikan manfaat yang baik untuk kalian gitu. Oke? So, entah kenapa yang ini manggil. Ini deck oracle favorit aku. Ya. So shiny. Aku tuh suka banget sama deck yang ini. Dan biasanya aku cek ini, bahkan I use this like almost every day sih guys. Deep, dark, and dangerous. Oh, dia cuma mau ngomong sedikit aja. Oke, foresight, Sibyl. Oke. Ketika kita ngomong mengenai Sibyl, gini loh. Maksudnya tuh gini. Pesan yang terkandung dari kartu ini adalah ketika kamu berhenti berbicara, maka disitulah kamu baru mendapatkan omongan-omongan atau hal-hal atau pesan-pesan yang sebenarnya memang perlu buat kamu. Jadi kamu 2026 ini tuh diharap untuk silent ya, untuk coba deh bacotnya direm dulu gitu ibarat kata ya. Jadi sehingga kamu tidak memperkaya pengetahuan orang lain doang, tapi kamu memperkaya diri kamu sendiri melalui penglihatan kamu, melalui apa yang kamu tonton misalnya. Kamu lebih bisa menyerap makna dari nasihat orang misalnya, seperti itu. Karena selama ini kamu sosok yang mungkin banyak banyak memberikan informasi atau kayak saran-saran terhadap orang, tapi kamu jarang didengerin gitu loh. Kamu jarang mendengar, kebalik, kamu jarang mendengar gitu. Tapi kamu banyak didengerin sama orang. Jadi sekarang gantian nih 2026. Kamu yang harus belajar gitu ya. Dan ini banyak banget foresight atau insight-insight yang bisa kamu dapetin dari lingkungan-lingkungan eksternal kamu yang bermanfaat untuk kamu gitu, ibarat kata ya. Kalau ibarat kata kayak biasanya kamu masakin orang, nah biarin orang yang masakin kamu gitu, yang ngisi perut kamu. Tapi bedanya ini untuk otak aja gitu. Oke? So, kita mau loncat ke pesan semesta untuk kamu di 2026. Actually, kartu yang ini pengen duluan sih, so oke. Ini kartu untuk shadow work, ya kalau misalkan kalian tahu Carl Jung. Carl Jung tuh bapak psikologi dunia ya. Ini mostly tuh untuk melihat shadow self gitu, tapi entah kenapa kayak dia ingin muncul ya sudah ya.
Impatient, I am patient, oke, impatient ya. Ini tuh lebih bawahnya tuh I am patient and I trust, itu tuh lebih kayak self affirmation ya, tapi kita mau baca impatience-nya dulu nih. Oke. Tunggu sebentar guys. Inner pain, I confidently embrace my internal torment. Sorry. Injustice, other people are my allies. Oke. Ketika kita berbicara mengenai inner scar atau luka pada diri sendiri ya, luka dalam lah ya, ibarat kata kayak luka yang tidak terlihat itu, kamu ini sepertinya memang banyak banget sering disuruh diam. Makanya kayak tahun ini khususnya kamu malah disuruh untuk mengajarkan diri sendiri kalau diam itu tuh sebenarnya nggak jelek banget loh gitu. Jadi bawelnya kamu itu seperti apa ya bahasanya ya, kayak seperti your revenge gitu loh mengenai kondisi masa kecil kamu misalnya yang kayak kamu disuruh diam terus sehingga itu kamu suaranya suka nggak didengar gitu ya. Nah besarnya ini kamu tuh lebih balas dendam kayak orang lain harus dengerin aku gitu. Actually impatience ya, belajar untuk sabar. Nah itu dia makanya mungkin ini nyambung sama readingan yang pertama mengenai resources ya. Kamu tuh terlalu tidak sabar sehingga kamu menghabiskan tabungan masa depan kamu gitu loh. Jadi kamu tuh ngutang sama masa depan kamu, impatient soalnya kamu nggak sabar gitu, ibarat kata ya. Terus inner pain, ada luka ya, inner pain because of injustice ya, ada luka yang belum sembuh. Sehingga 2026 ini ada remedialnya nih guys, dan tapi remedialnya nggak sadis-sadis banget sih menurut aku. Energinya nggak se-anjlok itulah ya, cuman kamu tuh kayak lagi lu kayaknya harus belajar ini lagi deh, belajar ulang deh, kayaknya you are forgetting something, kamu tuh lupa mengenai sesuatu gitu yang udah pernah kamu pelajarin, terus kamu kamu lupain gitu. Confirm ya, the devil terbalik. Ketika devil itu kan kartu yang sering banget disalahpahamin. Nah ini kamu tuh sosok yang sering banget disalahpahamin aku lihat. Dan kesalahpahaman itu yang membuat luka yang jadi duri di dalam hati kamu atau jantung kamu ya, terserah lah ya. Tapi ya itu maksudnya, jangan terlalu give in to temptation gitu loh, jangan terlalu mudah untuk menyerah, apalagi kalau kamu tuh lagi bela diri kamu sendiri guys, gitu ya. Lebih ke itu sih message-nya. Knight of Cups, the card of sacrifice ya, Knight of Cups, kamu terlalu mengutamakan, meromantisasikan orang lain, kamu lupa sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu memperjuangkan orang lain tapi orang lain tidak memperjuangkan kamu, gimana itu ceritanya guys? Oke. Terus ada Four of Wands, baliklah ke struktur yang bener-bener kamu butuhin, bukan kamu mau loh ya gitu, yang kamu butuhin. Jadi pesan untuk 2026 buat kamu pile one adalah perbanyak mendengar diri sendiri ya, bukannya narsis, bukannya NPD ya, tapi dengarlah yang emang kamu bener-bener butuhin gitu. Oke? Jadi itu untuk pesan semesta kamu di 2026. Oke, I think you should heal properly. Kalau misalkan memang kamu butuh bantuan profesional, ya silahkan. Bukan berarti kamu ke dokter itu berarti gila ya, nggak juga gitu ya. Itu namanya kamu menolong diri kamu, udah itu aja sih sebenarnya. Oke? Thank you guys. Kalau misalkan kalian ingin readingan yang lebih personal dan ini resonate sama kamu, relate sama kamu, boleh DM aku aja di Instagram ya, atau klik link di deskripsi. Oke?
Halo pile 2 atau deck 2. Buat kalian yang pilih kartu tengah tadi ya. Duh, banyak bulu kucing, guys. Sorry. Ini bacaan untuk kalian ya. Kita mau bahas apa yang badanmu berusaha sampaikan dulu, terus kita lanjut ke tantangan eksternal yang harus kamu hadapi dan pesan semesta untuk kamu di 2026. Oke? Kita mau lihat. Wow. Berat sekali energinya. Apa nih? The Emperor, guys. Kartu pertama, The Emperor. Oke. Energinya Aries Scorpio sekali ya. The energy feels so dense. Bentar guys. Kayak padat banget gitu loh. Apa yang badanmu berusaha sampaikan? Defeat. Surrender. Menyerah. Bukan menyerah ya. Beristirahat. Oke. Stand of Pentacles terbalik. Ya, ini kartunya memang agak gelap ya, guys. Terus ada Three of Pentacles. Emperor, defeat. The Devil terbalik. Oke. Dua kartu ini ngomongin tentang release, tentang tentang pasrah gitu. Jadi apa yang badanmu berusaha sampaikan is actually kalian harus let go beberapa hal ya. Ini lebih psychological kalau aku rasain. I think you are under a lot of stress, a lot of pressure ya. Banyak tekanan, banyak stres di hidup kalian ini yang kalian berusaha untuk apa ya? Kayak kalian tuh nggak mau lepasin gitu. Padahal itu tuh racun buat kalian gitu loh, ya. Kalian adalah orang yang sangat self-conscious, The Emperor ya. The Emperor itu adalah sosok yang mengetahui dirinya dengan sangat baik gitu ya. Kalian tahu kalian pemarah misalnya, kalian sudah sadar dengan diri kalian. Kalian punya kesadaran yang tinggi untuk hal-hal di hidup kalian gitu. Apa yang nggak bagus buat kalian tuh sebenarnya kalian tahu. Tapi kalian tuh takut, ada ketakutan yang cukup besar dan itu it is costing yourself gitu. Bukan secara fisikal kalau yang ini. Jujur tadi di pile 1 tuh lebih very physical ya. Lebih fisikal banget gitu. Tapi ini tuh lebih ke mental gitu. Kayak apa ya bahasa gampangnya mungkin kalian gagal move on gitu tentang beberapa hal di hidup kalian ya. Gagal move on karena kalian nggak berhasil nembak doi atau kalian gagal move on karena kalian masih belum terima kalian di layoff for example. Jadi hal-hal yang kalian tuh belum bisa lepasin gitu ya. Jadi secara internal badan kalian ini tuh lagi numpukin hormon, udah ketumpuk sama hormon stres yang tinggi banget gitu ya. Dan kalian tuh harus let it go. Ya harus melepaskan hal-hal yang udah nggak valid lagi, yang udah expired gitu loh. Mungkin memang beberapa hal atau kenangan ini punya emotional, sentimental value, ya, sentimental value. Tapi bukan berarti sentimental value itu tuh bagus buat kalian, justru kalian tuh nutup pintu kalian sendiri gitu loh. Jadi di 2026 ini kalian dipaksa untuk move on, ya karena kenapa badan kalian udah defeat coy. Sudah tidak mampu dia mengangkat semua beban stres ini, ya. Jadi janganlah kalian menyiksa diri sendiri ya, siksalah orang lain yang memang pantas untuk disiksa. Sampai muncrat guys, sorry jorok. Oke, King of Swords. Oke, another King of Swords. Banyak kali message-nya ya. King of Swords.
King of Swords berhubungan dengan cara kalian berkomunikasi. Ya, cara kalian berpikir, berkomunikasi. Kalian itu lagi ngelawan diri kalian sendiri. Jadi yang kalian omelin adalah diri kalian sendiri instead of orang yang memang berhak untuk diomelin. Ya, kalian berdebat dan membela orang lain dibanding membela diri kalian sendiri dan sebagainya gitu ya. Kalian di dalam pikiran kalian, kalian itu membebaskan orang lain tapi mengunci diri kalian, memenjarakan diri kalian sendiri gitu. Jadi masokis sekali ya kalian ini. Janganlah kamu menyiksa dirimu sendiri, siksalah orang yang memang pantas untuk disiksa ya. Belalah diri kalian sendiri. Gitu ya. Jadi itu yang badan kalian berusaha sampaikan, dan ini sudah bukan sudah lama sih, masih ini hal yang baru gitu. Tapi karena kemampuan kalian untuk self reflect itu tinggi, kalau aku rasain ya, aku rasa. Jadi kalian itu lebih apa ya? Karena gue udah sadar, nanti ajalah gue benerin, nanti ajalah. Jadi menunda-nunda beberapa hal yang seharusnya sudah kalian buang gitu. Ibarat kata kayak kulkas kalian udah penuh sama makanan-makanan expired, tapi karena kalian pikir expired dikit nggak apa-apa lah. Ayo, siapa yang kayak gitu ya? Jadi kalian membela hal yang salah gitu loh, ibarat kata. This is hard, oke? Dan dipanggillah kartu ini ya. Apa sih sebenarnya yang kalian bela tuh, apa sih yang kalian pertahanin tuh apa? Inhibiting comfort zone. Oh, oke. Inhibiting comfort zone, guys. Aku bisa ngerti sih kalau misalkan kalian tuh lagi dalam comfort zone kalian ya. Memang mager itu adalah musuh kita semua. Musuh kita semua. Musuhnya pertumbuhan lah ya. Gitu. Mungkin kalian sudah merasa you earn this comfort zone. Spiritual excuse. Ayo, siapa yang suka bikin excuse? Siapa yang suka membuat alasan ya? Baru dibahas tadi. Jadi kamu tuh suka membuat alasan yang nggak masuk akal gitu. Mentang-mentang ini diri kalian sendiri, tapi bukan berarti kalian harus menghancurkan diri kalian sendiri gitu loh, maksudnya. Comfort zone itu memang racun sih. Maksudnya kayak you earn this, kamu sudah bekerja dengan keras untuk di titik yang comfort ini, tapi kadang-kadang comfort ini tuh bisa basi, ada expiry date-nya, guys. Ya, jadi kayak mungkin kamu dulu anak emas, sekarang ada anak baru yang jadi anak emas gitu loh. Semua tuh ada masanya. Janganlah kalian power syndrome, guys. Lebih ke situ sih. Ini kalau aku ngerasain tuh kayak kalian tuh masih ada power syndrome atas something gitu loh, yang sudah tidak valid, guys. Ya. Mengenang boleh, tapi jangan apa ya? Jangan merasa kamu hidup di momen-momen dimana kamu itu hebat terus gitu. Kadang orang yang hebat juga, orang pintar juga bisa salah, ibarat kata gitu kan. Ya, intinya sih seperti itu. Singkat, jelas, padat, very dense ya. Aku ngerasa ini message-nya udah cukup clear. So, kita lanjut ke tantangan eksternal yang harus kamu hadapi ya, guys. Mungkin pile tuh agak lebih cepet ya kalau aku rasa. Soalnya aku ngerasanya kayak memang pesannya tuh singkat, padat, jelas banget gitu loh. Oke, tantangan eksternal yang harus kamu hadapi. Kalau tadi kamu berantem sama diri sendiri, sekarang musuh kamu apa nih eksternalnya? Perfected work. Four of Wands. Okay, Four of Wands. Ace of Wands. Tapi terbalik. Ya ini ya, energi mager. Mager banget loh. King of Pentacles. Yeah, you earn something. I know.
Semua hasil kekayaan atau pencapaian kamu memang valid kok. Ten of Cups, Ten of Cups. Oke. Ten of Cups. Pengen langsung keluar, guys. FOMO dia. Coba, the underworld, Hades. King of the Dead. King of Underworld. Grief, Banshee. Oh, oke. Tarik nafas dulu bentar, guys. Oke, I think kamu melihat dunia itu tuh perfected work, ya. Kamu melihat dunia itu tuh bahagia, gitu, ya. Kamu melihat dunia itu indah sebenarnya, ya. Tapi kamu tuh merasa ditinggal sama keindahan itu. Kenapa? Pertanyaan lebih ke kenapa kamu merasa seperti itu, gitu. Padahal kayak orang lain tuh juga sedang bersedih, ada sedihnya juga gitu loh. Jadi kamu jangan terlalu jangan terlalu emo gitu. Betul. Kamu ngelihat orang di Instagram gitu semuanya pada happy, tapi itu kan cuma yang mereka tunjukin aja gitu ya. I think nggak ada masalah secara eksternal, tantangan eksternal yang harus kamu hadapi itu hampir nggak ada bisa dibilang ya. It's all internal, ya, the underworld grief. Secara subconscious kamu tuh merasa hampa, kamu tuh merasa kosong, ya. Bukan kesepian loh, beda loh kesepian dengan kekosongan, ya. Kalau kosong itu kamu tidak akan pernah puas gitu. Sedangkan kalau misalkan kamu kesepian, mungkin kamu ditemenin sebentar, oh ya, you feel better gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu kosong, itu sudah beda cerita, guys. Ya. Something that I can say about being empty adalah kamu yang harus cari obatnya sendiri. Kamu yang harus tambel kekosongan atau bolongnya itu sendiri, ya guys. Kamu nggak bisa expect dunia luar untuk ngisi itu untuk kamu, karena semua yang dihasilkan di dunia itu tangible ya, maksudnya kayak bisa basi lah, bisa busuk, ada expirednya. Semua elektronik aja meskipun bisa bertahan bertahun-tahun gitu, tapi ada masa pakainya gitu ya. So, aku ngerasa kayak kamu itu frozen in time, kamu tuh stuck di waktu yang beku gitu loh, kayak kamu tuh nggak hidup gitu, ya. Kamu carry a lot of carry a lot of trauma, of grief, sadness, ya, kesedihan, berkabung, masa-masa berkabung kamu. Tapi berkabung itu bukan hanya untuk orang meninggal ya, tapi bisa juga untuk hal lain, apalagi diri sendiri gitu. Dan kamu seperti aku ngerasa kayak kamu tuh iri gitu sama dunia luar yang terlihatnya cantik, yang kelihatannya baik-baik aja. Kamu pengen menjadi part of it ya, which is valid kok, valid. Cuman gimana ya ngomongnya ya? Kalau kamu mau nyembuhin orang, kamu harus sembuhin diri kamu sendiri dulu, sayang, gitu loh. Ya, jadi lebih ke situ gitu. The Underworld, Hades, kita ngomongin mitologi Yunani ya. Kayak apa ya? King Hades, beliau adalah sosok yang bisa dibilang nyaman dengan apa yang dia punya ya. Meskipun kalau di mitologi Yunani, orang-orang itu dewa-dewa lain itu tuh nggak pengen punya, nggak ada yang mau sentuh underworld, tapi dia bukan mengorbankan sih, dengan sukarela lah ya, dengan sukarela oke, gue yang jaga deh nih underworld gitu. Ya, I think kayak ya itu ya, mencari ketenangan batin dalam diri sendiri di dunia yang sibuk gitu loh ngurusin ini itu. Lebih ke situ sih.
Jadi I think tantangan eksternal yang harus kamu hadapi almost zero ya. Lebih ke kalau kita ngomongin King of Pentacles-nya sendiri atau Ten of Cups-nya sendiri, dua kartu ini tuh kita ngomongin kayak biarlah orang berbahagia dengan kebahagiaan mereka dan kamu juga bisa berbahagia dengan kebahagiaan kamu sendiri. Nggak harus kamu ngambil kebahagiaan dari orang lain gitu. So, kamu tuh sebenarnya mau apa? Dunia eksternal, dunia sekitar kamu, ya, faktor eksternal ini sebenarnya tuh udah ngasih kamu semuanya, ya. Kamu mau makan enak, boom, dapat bonus, for example, ya. Kamu mau pergi ke Lake Como, Italia, oh, boom, oke, tahun 2026 bisa. Tapi kenapa kamu sampai Lake Como dengan pemandangan seindah itu, kamu tetap hampa gitu ya. Jadi pesannya lebih ke itu sih, kayak Mother Earth has already given you so many resources, tapi kayak gratitude kamu tuh kurang banget. I'm sorry guys, but it's true. Tapi itu yang aku rasain gitu loh di readingan kali ini. Jadi manfaatkanlah hal-hal eksternal yang kamu tuh sebenarnya tuh deserve, tapi kamu tuh kayak nggak mau pakai. Kenapa sih gitu? Ya. Oke, nah seperti yang sudah saya duga, sepertinya Paul tuh memang agak singkat jelas padat ya. Pesan semesta untuk kamu di 2026. Jujur Pile One tuh rasanya kayak lagi ceramahin remaja ya, vibe-nya yang kayak energinya tuh ngelawan mulu, kayak aku ngerasanya kayak dilawan mulu gitu loh. Jadi ngomongnya panjang, tapi kalau misalkan kalian nih, Pile tuh kayaknya orangnya udah pada dewasa-dewasa ya guys, udah awaken, cailah. Gitu. Jadi lebih singkat jelas padat. Apa itu? Wah, Two of Wands, Dominion. Ya, another confirmation ya, kalian tuh sebenarnya tuh dewasa banget gitu. Maksudnya kayak, oh, aku sakit, ya aku nggak maksa pergi keluar gitu, ibarat kata. You are smart people. Ya, what happened to you guys? The world terbalik. Oke. Jangan cuma terbalik. Oh, oke. Ten of Pentacles. Ten of Pentacles lagi nih. Ten of Pentacles terbalik. Pesan semesta ya. Solar calm, clarify. Oh, ini satu aja katanya. Oke, baik. The Selkie, ya ampun guys. The Selkie and her skin. Reclaiming your authenticity. Kalian tahu gak sih mitologi Selkie? Is actually a very interesting story. Sampai dibikinin lagu. The present, gift, treasure, revelation of own value. Nounness. Ya. Oke. I feel like this card itu speaks very loud sih. The Selkie and her skin. Jadi Selkie ini equal to apa ya, kalau folklore Indonesia itu pokoknya selendang bidadari, bidadari dengan selendang. Itulah. Itu actually itu sih. Jadi kayak kalau misalkan di Indo itu kan tale-nya mengenai ini ya, kehilangan bidadari yang kehilangan selendangnya sehingga dia nggak bisa kembali ke kayangan, ya kan. Nah, Selkie itu makhluk mitologi di mana dia itu tuh perempuan dengan kulit singa laut, Selkie. Ya, seal singa laut gitu. Inti ceritanya sih sama sih guys, dia dinikahin sama manusia juga, karena manusia ini tuh sangat terpikat dengan kecantikannya ya.
Dan ini tuh, apa namanya, mengkonfirmasi kalau kalian itu orang-orang yang sebenarnya tuh karismatik banget. Kalian tuh orang-orang yang dipandang tinggi oleh sekitaran kalian gitu, ya. The Selkie and Her Skin nyambung energinya ke kartu Two of Wands ini, Dominion, ya. Tapi, ada aku ngerasa kayak pepatahnya tuh gini, "It's very lonely at the top." Ya, kalau kalian pernah dengar, sangat-sangat, sepi banget ya kalau misalkan kalian tuh udah di level paling atas gitu. Jadi, aku ngerasa kalian ini tuh orang-orang yang IQ dan EQ-nya tuh tinggi gitu ya. Kalian tuh gampang sadar, kalian gampang ini, gampang itu, tapi kalian tuh kayak, stuck gitu ya. Kayak I think karena kalian, banyak sadar, kalian memberikan banyak, jalan keluar terhadap orang-orang di sekitar kalian, tapi kadang-kadang kalian tuh juga butuh ditolong gitu loh, ibarat kata. Cuman karena kalian yang paling tinggi levelnya di antara, samping-samping kalian, kalian nggak tahu harus meminta tolong ke siapa, gitu, ya. So, kembalilah kalau misalkan kalian bisa berdoa, itu salah satu, suggestion yang aku, suggest ke kalian ya. It's very good untuk, kembali ke Tuhan, ke kepercayaan kalian masing-masing, bukannya memaksa ya, bukannya mau sok-sok bawa agama, enggak. Cuman maksudnya kayak, kalau misalkan kalian bukan tipe yang seperti itu pun, kalian udah tahu kok jawabannya. Soalnya kalian itu, mostly adalah orang-orang yang sangat-sangat self-conscious, orang-orang yang mengetahui dirinya dengan baik gitu ya. The world terbalik, kalian itu nggak perlu ditunjukin sama, kayak contohnya kamu belajar sesuatu di TikTok. TikTok itu kan sifatnya eksternal ya. Kalian tuh sebenarnya bisa ngejurnal sendiri, terus kalian baca jurnal kalian sendiri for example, dan kalian belajar sesuatu dari situ, kalian dapat revelation itu sendiri gitu. Ya, jadi, singkat aja sih sebenarnya untuk, pesan semesta di 2026, janganlah kalian ngejudge diri kalian terlalu parah gitu ya. By the way, bateraiku sudah mau habis guys. Ya, jadi, kembalilah ke diri kalian, itu pesan semestanya, clarify ya, klarifikasi dengan diri kalian sendiri. Kembalilah ke diri kalian sendiri, ke energi kalian sendiri, ke waktu kalian sendiri, gitu ya. So, semoga pesan semestanya, singkat jelas padat juga sih. Semoga semuanya, lancar untuk kalian ya. Aku percaya kalian bisa, kalian mampu ya, dan kalau misalnya kalian merasa ini resonate dan kalian ingin, pembacaan yang lebih personal, kalian bisa langsung DM aku di Instagram. Oke guys? Sorry banget ini baterainya sudah mau habis, so see you guys. Hai, pile number 3. Pile buat kalian yang pilih deck yang ini hasil bacaan kamu ya, transformasi 2026 nih. Apa yang badanmu berusaha sampaikan, tantangan eksternal yang harus kamu hadapi, dan terakhir kita tutup dengan pesan semesta untuk kamu di 2026. Oke? Oh, kita mau ngecek dulu nih. Secara energi sebenarnya cukup ringan ya 2026 untuk pile yang ini. Tapi kita lihat dulu. Nongol. Apa yang badanmu berusaha sampaikan? Knight of Wands. Knight of Wands. Oke. Kok dari tadi rasanya kayak 2026 tuh tentang kerja ya? Empress. Oke. Aku ngerasanya gitu sih di pile 1 dan pile 2. Struggle, 8 of Sword. 8 of Sword. Tapi kebalik nih 8 of Sword-nya. Which is good, ya. Di antara pile 1 dan pile 2, aku ngerasanya pile 3 tuh yang paling ringan sih energinya. 8 of Wands. 8 of Wands terbalik. Double 8 ya. Oke. So, pile 3, aduh rasanya chill banget ya. Pile 3 ini kayak
kamu tuh 2026 tuh, disuruh apa ya, leha-leha, santai-santai, happy-happy, ya. Jadi, Knight of Bows, Knight of Wands di sini, cuman di sini Bows ya. Knight of Wands, dilambangkan dengan, sosok rubah ya kalau di deck yang ini. Work hard, play hard. Jadi temanya tuh 2026 tuh tentang itu ya. Secara kesehatan kalian baik, kesehatannya sehat gitu ya, subur. Ada Empress-nya di sini, subur gitu, seger. Dan apapun yang kalian hasilkan di 2026 nih, aku lihatnya kayak tangan emas gitu ya, Midas touch kalau misalkan orang bilang. Jadi 2026 buat kamu yang pilih pile 3 ini jadi tahun yang lumayan fun ya, bukan santai, fun, asik gitu ya. Eight of Swords dan Eight of Wands terbalik dua-duanya menandakan kayak, oh badan kamu udah selesai istirahat nih, badan kamu tuh udah oke, everything is fine. Terus juga kamu badannya sehat, secara mental juga lebih santai gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak inner child kamu tuh 2026 tuh terpenuhi, healing, kayak pokoknya love and light banget deh gitu. Meskipun aku nggak terlalu suka ya pakai pakai kata-kata itu love and light. Cuman rasanya tuh kayak enteng aja gitu ya. The Green Woman, kita ngomongin segala sesuatu yang apa ya, kreatif, terus hijau, terus juga subur, ya itu kata kunci dari The Empress gitu. Oh, Ten of Cups, happiness. Jadi udah dikasih lihat juga ya. Secara energi memang 2026 buat kalian yang pilih di sini ini confirmation. Jadi kalian bakal dipenuhi oleh kebahagiaan. Badan kalian akan terasa lebih enteng, pikiran kalian enteng, terus juga apa ya, kayak kalian lebih bisa merespon apa yang orang omongin ke kalian. Kalian juga nggak makan hati dengerinnya. Pokoknya segala sesuatu yang memang sifatnya tuh baik lah 2026. Amin, amin ya. Oke, let's see. Wah, ini pile 3 lumayan cepet ya kalau aku rasa-rasa. Soalnya ini banget nih, apa namanya, bacaannya positif sekali loh. Soul Cage, Rescue, Escape from Captivity and Restriction. Oke. Dreams, vivid dreaming, dream messages, terus dream teaching. Wow, pile 3 happy sekali. Coba kita lihat ya. Pakai oracle-nya mau menjawab. Menjawab energi kalian. Vesta, Hearth. Bakal banyak di rumah ya, sepertinya. Terus retrograde review. Yes, ini tema besarnya ya buat 2026. Jadi memang kalau aku lihat-lihat di sini Soul Cage, Rescue, Escape from Captivity and Restriction, kalian itu bakal ini Soul Cage sama Eight of Swords terbalik tuh mirip-mirip ya by the way. Jadi aku ngerasanya apa namanya, kayak kalian itu lebih banyak melepas sih, kayak kalian tuh lebih ikhlas, lebih siap untuk menerima hal-hal yang selama ini kalian berat untuk menerima gitu ya. Jadi kayak semacam kalau orang bilang sakrupnya kayaknya lepas, nah itu 2026 kalian gitu ya. Jadi energinya lebih gampang, lebih ringan. Kayak some might say that you've gone crazy or something. Kamu kayaknya menggila gitu di tahun 2026, which is fine. Gila dalam apa namanya, dalam artian yang positif gitu ya. Aku ngerasa energinya tuh positif banget.
Bukan, maaf, bukan bukan ini ya, bukan jadi ODGJ, enggak. Cuman maksudnya kayak lepas aja gitu. Kamu ngerti nggak sih perasaan yang kayak, "Wow, finally, I'm out from this, prison," gitu. Kayak kamu baru keluar dari penjara, penjara yang bahkan, eee, mungkin kamu tidak salah gitu, tapi kamu kamu, masuk ke penjara yang restrict kamu gitu selama ini. Mungkin misalnya kayak, oh selama ini kamu people pleasing, itu kan sebuah penjara juga ya. Kamu selama ini ngalah mulu, tapi tahun ini semuanya ada di pihak kamu gitu ya. Vesta, Hearth, and Review, sering-seringlah pulang ke rumah ya. Dalam artian, gini, kita pasti pulang ke rumah, oke. Cuman sering-seringlah kamu review diri kamu sendiri di rumah. Karena cuma di rumah kita tuh bisa ngecas diri kita gitu loh. Kalau misalkan kita keluar, ada sih buat ekstrovert, pasti kalian kalau ngecas itu ngobrol sama orang, berkegiatan sama teman-teman atau keluarga gitu kan. Cuman kan kalau buat introvert, kita pasti pulang ke rumah gitu. Nah, ekstrovert tahun ini kayaknya harus jadi introvert sedikit deh. Jadi gunanya apa nih berdiam diri di rumah selain istirahat? Selain istirahat, kamu melatih pikiran kamu, karena kalau di rumah kan kita pasti aman dan nyaman, ya kan? Ini rumah kita. Ini segala sesuatu yang kita jaga, kita earn, kita peroleh gitu ya. Itu ada di rumah gitu. Jadi kamu juga lebih bisa deep untuk berpikir, lebih dalam untuk berpikir demi self review gitu, retrograde. Kalau misalkan kalian pernah dengar istilah Mercury retrograde atau planet retrograde itu berarti kita terlihat mundur, tapi bukan mundur beneran ya. Kalau secara sainsnya, kalau misalkan sebuah planet itu sedang retrograde, maka planet itu akan terlihat mundur gitu ya. Jadi kamu disuruh recharge, disuruh bahkan kalau bisa memperkaya rumah kamu, beli furniture kek, atau kamu invest apa kek gitu untuk rumah kamu supaya kamu bisa lebih nyaman di rumah gitu ya. Jadi tahun 2026 ini bakal jadi tahun yang memanjakan kamu gitu ya. Cukup singkat, jelas, padat ya, energinya ringan banget. Jadi PL3 kayaknya bakal lebih ini ya, bakal lebih cepet nih kalau aku lihat-lihat. Oke. Selenite aku. So, yang kedua kita mau lihat tantangan eksternal yang harus kamu hadapi. Kalau internalnya udah damai, udah peaceful, kira-kira ada gangguan apa ya dari eksternal? Maksudnya dari lingkungan-lingkungan sekitar yang mungkin bukan ini ya, bukan nggak bisa mengacaukan kedamaian kita sebagai sebuah individual, kedamaian kamu gitu. Ya, namanya hidup kan kita memang ngatur hidup kita, tapi kan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, ini kita mau lihat. Oke. Oh, Two of Cups. Two of Cups, attraction. Terus ada Ten of Cups terbalik. Oke. Happiness-nya terbalik ya. Hangman, tapi kalau di deck yang ini jadi The Mirror ya. Dia nggak jadi Hangman, Mirror. Terus ada the Hierophant, tapi terbalik di sini jadinya The Ancestor. Oke. Page of Wands terbalik juga. Stoat tuh binatang apa sih? Aku nggak tahu juga sih itu binatang apa. But anyway,
Two of Cups dan Ten of Cups terbalik, apalagi diikuti dengan The Mirror, Ancestor terbalik, dan Page of Wands terbalik juga ya. Jadi memang kalau misalkan kita tuh manusia, ada orang ngelihat kita tuh berdamai, santai-santai gitu, kayaknya mereka tuh pada nggak seneng ya, pada sirik gitu. Mostly sih ini masalah percintaan sih, gangguan eksternalnya. Dan gangguan eksternalnya ini datang dari masa lalu, dalam artian mantan pacar, mantan gebetan, terus orang-orang yang masih terobsesi sama kamu, yang nggak bisa lepas dari kamu. Dan memang beberapa kejadian atau event masa lalu, ya nggak harus soal percintaan juga, tapi The Mirror and the Ancestor datangnya dari family juga bisa ya, karena itu termasuk dalam hubungan. Cuman sesuatu ini kamu harus ngeh ya polanya. Dalam artian gini, ini bukan sesuatu hal yang baru gitu. Ini tuh sesuatu hal yang sebenarnya tuh udah sering berulang-ulang polanya, tapi kamu tuh nggak belajar-belajar. Jadi kamu dikasih nih remedialnya lagi dan lagi gitu ya. Aku sih ngerasanya kayak ada beberapa pesan, ada beberapa nasihat yang kamu tuh nggak dengerin gitu loh. Jadi pola ini tuh berulang gitu. Sama kayak misalnya contoh nih, yang paling gampang kalau soal percintaan. Misalnya dulu kamu terlalu people pleasing, kamu terlalu obsesi dengan cara approach kamu terhadap orang yang kamu suka gitu ya. Jadi kamu A nih, kamu suka sama B ya. Jadi cara kamu approach si B ini itu tuh misalnya kayak love bombing misalnya, contoh, karena itu yang paling gampang ya, love bombing. Sedangkan B ini tuh kayak bukan tipe orang yang suka di love bombing gitu. Nah, karena gagal di B, kamu love bombing ke C. Jadi ada C lagi nih, sekarang ada C nih. Ya kamu tidak menyerah karena kamu nyamannya metode pendekatannya dengan love bombing misalnya. Tapi itu kan nyamannya kamu, bukan nyamannya B, C, D, dan E gitu. Ngerti nggak? Jadi ini tuh ada satu pola berulang deh. Tapi nggak terbatas ke cara kamu PDKT doang ya. Tapi cara kamu menghandle sebuah situasi atau masalah gitu. Ya. Itu berulang dan actually ada energi karmanya sih. Maybe it's something yang some mistake gitu ya, sesuatu hal yang memang sifatnya tuh harus kamu bayar gitu. Karena kalau karma itu kan jadi hutang ya, karma baik atau karma buruk gitu. Kalau karmanya buruk ya kamu harus bayar gitu. Okay, let's see, what is this about? What is this about? Hecate, illumination. Okay. Lalu Banshee, grief. Oh, it seems like you've hurt someone in the past. Puka, mischief. Wow, okay. Okay, Puka. Lucu ya. Oh, okay. Katanya disuruh ambil satu lagi, tapi dari sini. Alright, let's see what you got. Oh, ternyata panjangnya di tantangan eksternal ya. Oke. Wounded inner child. Okay, my past is full of lessons that help me be who I am today. Ya, oke. Jadi, kalau kita ngelihat kartu Hecate ya, Dewi apa ya, how do you call crossroad in Indonesia, in bahasa Indonesia? Crossroad tuh kayak persimpangan ya, Dewi persimpangan gitu. The torch bearer, aku baca mitologinya beliau juga ya. Dewi Hecate ini adalah dewi yang membantu
eh, Dewi Persephone, Dewi Spring, the Spring Goddess ya. Ketika Dewi Persephone ini diculik oleh suaminya sendiri gitu pada masanya, dan beliaulah yang berusaha untuk memberikan penerangan, memberikan guidance, memberikan arah, dan menemani Dewi Persephone ini balik ke ibunya, Dewi Demeter gitu. Itu ceritanya ya. Jadi memang kamu ini menjadi sebuah api ya kalau aku lihat, dan banyak ngengat-ngengat yang suka mainan api, which is kayak si orang yang obses ini nih. Entah itu obsesinya di kamu atau obsesinya di mereka ke kamu. Tapi kalau misalnya ngelihat dari kartunya, kayaknya mereka yang obsesi ke kamu sih. Kayak gitu ya. Dan energi-energi ghostingnya cukup kental ya di sini. Grief, Banshee, Mischief. Jadi Grief dan Mischief ini energi ghostingnya yang aku barusan ngomong ya. Sepertinya kamu tuh banyak banget membuat penasaran orang-orang yang ngejar-ngejar kamu, dan ini menjadi tumpukan karma yang selama ini tuh jadi hutang gitu, belum kamu bayar gitu loh. Mischief itu kayak it's like something tricky, sesuatu yang tricky banget, sesuatu yang kesannya tuh kayak ngerjain gitu loh. Ya, jadi selesaikanlah hutang karma ini guys ya. Wounded inner child ya, mungkin kamu punya mungkin kamu punya masalah dengan komitmen ya. Komitmen dengan apapun ya, tidak hanya terbatas dari hubungan aja, tapi juga dengan jarak gitu. Kayak you are scared of being intimate with someone. Kamu tuh takut untuk menjadi intim gitu dengan orang-orang. Intim bukan dalam istilah jorok ya guys, bukan. Cuman maksudnya kayak intim secara hubungan emosional gitu. Ya, karena wounded inner child kayak kamu tuh nggak percaya sama komitmen, atau kamu tidak percaya dengan dengan sebuah konsep gitu loh. Mungkin konsep pernikahan, konsep kontrak, atau konsep apapun itu ya. Ya, I don't know. Cuman ini datangnya dari wounded inner child kamu ya. Mungkin kamu sering dibohongin sama orang tua kamu atau orang-orang yang kamu sayang selama ini, sehingga kamu bikin tembok gitu loh. Ya, jadi tantangan eksternal yang harus kamu hadapi ini berupa orang-orang yang ngejar untuk menagih hutang. Hutang kepastian, hutang kejelasan, atau apapun itu, yaitu kamu beresin lah ya. Gitu. Oke. Tidak kusangka ternyata pile 3 seorang avoidant ya. It seems like you're an avoidant sih, tapi a very fun one gitu. Mungkin kamu nggak sengaja untuk bersikap seperti itu, tapi you hurt people. That's what I'm gonna say. Okay. Terakhir kita mau lihat pesan semesta untuk kamu di 2026. Knight of Pentacles, lambangnya kuda guys. Terus ada Three of Sword, Jealousy. Ya ampun. Kamu nih memang orang yang populer ya, the Woodward. Tapi terbalik. Ini harusnya sih supposedly ini strength sih jadinya. Ya. Oh, oke. Jadi ini 3 aja. Oh, yang ini mau keluar lagi. Oke. Pesan semesta untuk kamu 2026 pile 3. Family loyalty. Okay, I am myself. Wah, inner child-nya, lukamu sedalam apa sih? Protective. Tuh kan. Baru aku bilangin tadi, protective shell. Kamu bikin tembok. Ya kan? I kindly and gently listen to myself. Okay. Dan self-affirmation, I accept myself as I am. Ini lebih ke affirmation-nya ya.
Oke, ini jelas banget sebenarnya ya kalau misalkan aku lihat di sini pesan semesta adalah don't be a fucking asshole, oke? Sorry nih, I cuss, but you know what? Sometimes people do deserve to be called an asshole gitu loh. Gimana ya? You are a very happy-go-lucky person. Oke, kamu tuh orang yang sangat beruntung. Kamu orang yang mengambil opportunity dengan graceful, dengan gaya lah ya, dengan baik gitu. Cuman kamu di sisi gelapnya kamu tuh kayak mengorbankan banyak banget orang-orang yang ngebantuin kamu gitu ya. Three of Sword, the card of betrayal, heartbreak, jealousy, backstabbing ya. Jadi belajarlah untuk mengapresiasi orang-orang yang membantu kamu di 2026 ini khususnya ya. Kamu tuh pekerja keras banget. Dilambangkan oleh kuda ya. Bukan berarti kamu kayak kuda, enggak. Cuman maksudnya kayak you are a very hardworking person. Kamu tuh rajin banget orangnya. Kamu nggak takut untuk capek. Kamu nggak takut untuk ribet. Tapi di balik semua karisma yang kamu bangun selama ini, kamu menyisakan banyak sekali luka untuk orang-orang gitu loh. Ya. Jadi jangan kamu pikir orang itu tidak punya perasaan. Mungkin ini berkaca dari masa lalu kamu, di mana kamu itu selalu diremehin sama orang tua kamu misalnya, atau saudara-saudara kamu, di mana kamu tuh kayak ditelantarkan. Jadi ini luka abandonment ya, abandonment issue gitu. Ya, self-evasion. Akhirnya kamu merasa berkebalikan dari pile berapa ya tadi ya? Pile 2 kalau nggak salah. Tapi ya intinya kayak ini tuh berkebalikan dengan yang aku baca tadi, self-efficient. Kalau yang tadi itu terlalu people pleasing, kalau pile 3 kalian ini, kalian tuh terlalu me gitu, which is not wrong, nggak salah, tapi tetap harus ada takarannya ya, because ketika kita ngobrol sama orang, kita minta tolong sama orang, kita bekerja dengan orang, kita berhubungan dengan orang, baik itu sebagai PDKT, pacar, atau hubungan bos, karyawan, dan hubungan-hubungan lainnya. Ketika kita berurusan dengan manusia lain, kamu harus ingat kalau mereka itu juga sama kayak kamu, mereka punya perasaan gitu loh. Oke? So, 2026 ingat-ingatlah kayak start appreciating the people that actually helps you, yang bikin hari-hari kamu tuh berwarna, bermakna. Ya, kamu harus belajar untuk menghormati mereka gitu ya. Jadi pesan kamu untuk 2026 ini adalah mend the broken heart. Perbaiki hati-hati yang sudah kamu pecahin gitu ya. So, thank you banget buat Pile 3. Kalau misalkan readingannya resonate, kalian suka dan kalian ingin hasil readingan yang lebih personal, kalian bisa langsung ke Instagram aku @tarotbyharu. Kalian bisa DM aku di sana, atau daripada kalian ribet-ribet ngeklik mulu, aku bakal taruh link untuk WhatsApp di deskripsi, oke? So, thank you banget guys. Kalau misalkan kalian ada request, kalian mau ngeliat tema pick a card yang seperti apa, kalian mau aku bahas topik apa, kalau kalian mau nanya kayak FAQ, silahkan komen di bawah ya, atau kalian bisa langsung komen di postingan aku. So, thank you banget guys buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga 2026 kalian bisa sukses, sehat, dan ya bahagia. Okay? See you guys in the next video.